Nita. Hadir Bu. Membaca Bu. Yeva. Hadir Bu. Membaca. Yuli. Hadir Bu. Memasak. Yofi. Hadir Bu. Yesi. Hadir Bu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat dalam pembelajaran ini dapat di. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ketua kelasnya silakan kita silakan pimpin doanya nak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tahu materi kita minggu lalu? Silakan apa yang di minggu lalu, materi kita minggu lalu disingkatkan sedikit saja tentang apa itu sholat. Kita mengulas sedikit materi kita minggu lalu agar tidak lupa. Baik, materi minggu kemarin yaitu menjelaskan tentang sholat. Sholat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan merupakan bentuk ibadah yang paling sering dilakukan oleh umat Muslim. Terima kasih Tiara yang sudah mengulas materi kita minggu lalu. Yang sekarang kita materi kita yaitu tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari fikir. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu agar kita tahu bahwa sikap dermawan itu bagaimana dan sikap menghindari fikir itu di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu dermawan itu apa? Suka berbagi Bu. Betul sekali. Dermawan itu bisa dikatakan saling berbagi, tolong menolong sesama manusia seperti infak, sedekah, memberi kepada anak yatim. Itu termasuk dermawan atau menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain, tidak mengharapkan sesuatu. Ada yang terdapat dalam surah Al-Lail. Buka Al-Qurannya anak-anak, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah Bu. Kita bersama-sama ya. Ya Bu. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami memudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Nah, itu arti dari surah Al-Lail 1 sampai 7 yang maknanya itu
janji Allah terhadap orang yang dermawan, yaitu Allah telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak, dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkan menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah, infak dan bertakwa kepada Allah, serta membenarkan dan yakin adanya pahala yang terbaik baginya. Nah, sebab-sebabnya turunnya surah Al-Lail itu atau asbabun nuzulnya yaitu ada beberapa yang menyatakan bahwa asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Lail yaitu diantaranya itu dari Ibnu Hatim atau Hakim dan Al-Bazar. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail ini turun karena pemilik pohon kurma yang bakil atau bakil itu kikir, bahwa menceritakan bahwa pemilik pohon kurma ini tersebut pohon batangnya menjulur ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Apa mau breaking terlebih dahulu? Mau. Lanjut materi selanjutnya. Oke, berdiri. Tiga. Jika ibu mengatakan mana semangatmu, ini semangatku. Kalau ibu mengatakan tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk satu, dua, tiga, semangat. Oke, nah ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, tepuk dua, Semangat. tepuk tiga, Semangat. tepuk satu, dua, tiga, Semangat. Semangatku. Semangat. Semangatku. Nah, gitu. Lanjut ke buku kita yaitu tentang dermawan tadi. Nah, ada salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menjanjikan kemuliaan derajat yang tinggi bagi orang yang berdermawan sebagaimana sabda beliau, An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqul zulma fa inna zulmatun yawmal qiyamah wa taqusuha fa inna suha ahlaka man kana qablahum hamalahum ala an sakfaku dima'ahum fastahul wa maharimahu, yang artinya yaitu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, jamilah akan oleh kalian perbuatan zalim, karena zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah, menghalalkan apa-apa yang diharapkan bagi mereka. Yang artinya bahwa Rasulullah SAW tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah SWT menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemudian di dunia akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan melihat derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, kita selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu ancaman bagi orang yang kikir. Ada yang tahu kikir itu apa? Pelit, Bu. Pelit, betul. Ini Bahasa PKI
mahmudan untuk kebaikan. Padahal karakter beriman itu adalah yang siap berkorban dengan apa saja demi Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka. Ada sebuah hadis riwayat Muslim dan Jabir yang artinya yaitu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah, takutilah oleh kalian perbuatan dolim, karena dolim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian mendorongkan mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharapkan kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut terdapat peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Syariat Islam yang memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari perbuatan zalim. Lawan dari zalim adalah adil. Faktor yang menyebabkan kikir ada yang tahu? Tidak, Bu. Asa tidak tahu. Faktor kikir. Faktor kikir yaitu karena hartanya merasa milik sendiri, karena anggur hartanya berkurang dan tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Itu sebabnya faktor dari kikir. Dan yang terakhir yaitu merasa dirinya lebih dari orang lain, bahwa itu lebih dari itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sepertinya tidak. Silakan bagi kelompok menjadi dua. Ini. Nah, kalian mencari surah yang tentang sosok yang dermawan yang terdapat dalam Quran atau hadis, dan lalu ceritakan sosok dermawan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, dan hikmah apa saja yang diambil dari Al-Quran atau hadis tersebut, lalu dipresentasikan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah dapat? Sudah. Nah, silakan maju kelompok 1 dan 2, perwakilan saja, tidak apa-apa. Kalau mau semua juga tidak apa-apa, itu lebih bagus dan bagus. Perwakilan saja kan? Satu-satu dulu. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Hadis ini yaitu hadis Sahih Bukhari tentang dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli layla min Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair. Mirrahim Muslim. Mirrahim Mursalah. Sahihul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Ketika sering didatangi Jibril alaihissalam yang menemui beliau, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan, dan mempelajari dan mengulangi ulang Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan atas segala kebaikan, dengan selalu mengalir kedermawanannya melebihi angin yang berhembus dengan mudah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kedermawanan Rasulullah SAW, tentang kebaikan dari Rasulullah SAW. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nomor 1. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1. Sosok yang dermawan dalam hadis atau Al-Quran yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dermawan, rela menginfakkan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Pembelajaran
gambar ini sendiri adalah kedermawanan adalah salah satu sifat yang dekat dengan Allah. Kedermawanan juga membuat seseorang dekat dengan manusia dan surga serta jauh dari neraka. Hikmah dari sosok-sosok dermawan ini adalah kedermawanan sebagai hasil dari puasa yang membuat umat muslim menahan rasa lapar dan dahaga serta memiliki empati dan kesadaran terhadap nasib orang lain. Sifat dermawan sebagai contoh bagi umat muslim untuk berbagi harta dan membantu perjuangan Islam serta menjadi teladan dan mengurangi kehidupan dunia yang fana. Kedermawan ini juga sebagai cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap balasannya di hari kiamat. Yang selanjutnya itu berbagi harta sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam hidup. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Ya, Selamat datang semuanya. Diskusinya sangat memuaskan atau bagus. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dalam materi ini tentang dermawan dan menghindari fikir. Ada yang dapat menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan. Nanti Ibu mengasih poin. Sebentar lagi kita mengadakan tes. Terhadap topik, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari fikir. Jadi dermawan ini itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian dermawan ini mengajarkan kita berbagi kepada hal yang membawa kita kepada kebaikan. Selanjutnya, berbagi ini bisa dengan harta dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan seseorang enggan berbagi atau kikir itu salah satunya lebih mementingkan dirinya sendiri, merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih telah menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, silakan kalian hafalkan hadis tentang riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah tentang dermawan. Ada di sini, ada yang ingin bertanya sebelum materi kita Ibu akhiri? Tidak ada. Tidak ada. Ibu akhiri. Wassalamualaikum